بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin. Al-hadi ila suratihil mustaqim. Dhil khulqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Hadirin para pemirsa Cahaya Hati yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sami'na min kalami masyaikhina. Sudah kita dengar tadi Bang Ali. Nasihat-nasihat daripada guru-guru kita tentang semuanya tentang muhasabah. Dan sedikit kita akan menyinggung tentang muhasabah apabila dalam musibah. Artinya evaluasi dalam kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan kita ruddu ilallah. Harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak istighfar. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis yang mulia. Apa kata Rasul? Nabi katakan tuba. Nah kita pengen artikan sedikit tuba biar orang faham. Kenapa sih tuba itu diartikan beruntung? Tuba ini Bang Ali, tuba ini pohon yang ada di surga. Namanya tuba. Jadi tidak mungkin orang itu masuk surga kecuali dia lihat tuba. Makanya Nabi katakan tuba, beruntunglah lagi. Tuba itu diartikan beruntung karena orang itu masuk surga lihat pohon tuba. Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Nabi mengatakan ketika orang di dalam musibah, maka apa yang dia harus lakukan? Kembali kepada Allah dan dia evaluasi diri dan dia memperbanyak istighfar. Rasul mengatakan beruntunglah orang yang nanti catatannya di akhir nanti. Di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala kan kita akan diberikan catatan kita. Maka Nabi katakan beruntung orang yang catatannya itu nanti banyak bacaan istighfarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita, boleh cerita? Boleh
Bib. Boleh. Boleh, Bib. Panjang atau pendek? Panjang boleh, pendek boleh, Bib. Bismillah. Ada yang namanya Wali Abdal. Wali Abdal ini bernama Abdul Aziz Al-Maqdisi. Jadi dia dari Aqsa, dekat Aqsa Maqdis, Baitul Maqdis, disebutnya Abdul Aziz Al-Maqdisi. Beliau ini muhasabah, dia hisab, dia katakan hasabtu nafsi min yaumi bulughi. Aku hisab, aku evaluasi dari semenjak baligh. Kan kita semua baligh nih, kameramen. Ini baligh atau buluk? Balik. Oh ya. Udah bukan balik lagi nih bangkot. Masya Allah. Jadi dikatakan aku hisab diriku, kata Abdul Aziz Al-Maqdisi, selama semenjak aku baligh sampai umur dia sekitar 60 tahun, itu beliau hisab, beliau katakan la tujawizu sittan wa thalathina zallah. Aku hisab, aku punya dosa, itu selama aku hidup tidak lebih dari cuman 36 kali dosa. Dari semenjak baligh. Ali berapa kali? Ya Allah gak kehitung, Beb. Ya, artinya beliau Abdul Aziz Al-Maqdisi, beliau hitung, beliau punya dosa cuman 36 kali. Dan beliau katakan apa? Fastaghfartulaha li kulli zallah mi'ah alaf marrah. Dan setiap dosa aku minta ampun beristighfar kepada Allah 100.000 kali satu dosa. Untuk muhasabahnya. Jadi orang katakan gak cuma muhasabah duduk nangis dia kepada Allah berdoa, gak ada usaha. Jadi muhasabah itu memang usaha kepada Allah Subhanahu wa taala, memang kesalahan diri kita. Contoh misalnya seorang wali namanya Muhammad ibnul Wasi'. Artinya muhasabah kan juga menghindarkan kesombongan diri kita. Muhammad ibnul Wasi' beliau mengatakan laukana lidzunubi rihun ma qadara ahadun an yajlisa ilayya. Kata Muhammad ibnul Wasi', beliau mengatakan seandainya dosa itu punya bau. Jadi dosa, orang dosa, berbuat satu dosa, Allah Subhanahu wa taala timbulkan satu bau. Kata Muhammad ibnul Wasi', laukana lidzunubi rihun, seandai kata dosa itu punya bau, maka dara ahadun an yajlisa ilayya, pasti orang tidak akan sanggup duduk di sebelah aku. Ya Allah. Padahal Muhammad ibnul Wasi' itu seorang imam, seorang wali, seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana lihat dia muhasabah. Selalu evaluasi diri kita, kalau kita nih muhasabahnya, kalau lagi ada penyakit muhasabah. Kalau lagi sehat, lupa. Makanya kata Hatim Al-Asam, arba'atun la ya'rifuha illal arba'ah. Ada 4 hal, kata Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah, beliau mengatakan terkadang manusia sampai lupa muhasabah, lupa evaluasi dirinya, ketimbang dia mengatakan la ya'rifu alba'a ilal arba'ah. Terkadang orang tuh tidak menyadari yang 4 hal kecuali sudah melewati yang 4 hal. Yang pertama apa? Hatim Al-Asam mengatakan la ya'rifu gadra syabab illa syuyukh. Ini kan muhasabah. Ya. Yang pertama kata Hatim Al-Asam, orang itu tidak sadar nih. Tidak sadar apa? La ya'rifu gadar syabab, tidak sadar masa muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat hebat, sangat mulia kalau buat ibadah, kalau buat zikir, kalau buat baik. La ya'rifu gadar syabab, orang itu tidak akan tahu nikmatnya kadar masa muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala illa syuyukh, kalau sudah tua. Betul kan? Ya, kalau sudah tua baru sadar, ya Allah nyesel kenapa waktu muda tidak banyak muhasabah, kok sekarang sudah ada bala, sudah sakit, mata sudah tidak lihat, baru muhasabah. Masih bagus, masih bisa muhasabah. Tapi dikatakan dia tidak mengenal masa muda kecuali kalau sudah tua, sudah sakit-sakitan. Jadi la ya'rifu gadda syabab illa syuyukh, manusia itu tidak tahu kadar masa muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia sudah tua.
Yang kedua kata Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah, beliau mengatakan la ya'rifu gadral afiyah, la ya'rifu gadral afiyah illa ahlul bala. Nih, zaman sekarang nih. Ya. La ya'rifu gadral afiyah illa ahlul bala. Terkadang orang itu tidak sadar ketika nikmat diberikan oleh Allah, sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diuji. Nah, ini di sini maksud sini la ya'rifu gadral afiyah, maksudnya tidak kenal orang tersebut masa yang lagi tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diuji baru ingat terkadang. Kita kan pengen seperti hadis Nabi SAW. Nabi katakan ittaqillah fi usrik wa yusrik. Nabi katakan takutlah kau kepada Allah, hisablah dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala fi usrik wa yusrik, di masa sulitmu dan di masa mudamu. Artinya di masa sulit kita tetap muhasabah. Di masa senang kita muhasabah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang memang manusia kata Hatim Al-Asam la ya'rifu qadral afiyah illa ahlul bala. Orang itu tidak kenal masa yang nikmat, tidak ada penyakit, jadi ada penyakit sekarang. Tadinya tidak ada virus, lupa semua sama Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan virus, ini kan rasa cintanya Allah, idza ahabballahu qauman ibtala. Kata Nabi, apabila Allah ini cinta kepada satu kaum, ayo yang tadinya lupa mungkin tidak sholat, ada ujian, ayo takut mati, sholat semua. Iya, takut sakit, sholat semua. Masih bagus daripada tidak sholat, kan seperti itu. Artinya ini semua kita kembalikan muhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruddu ilallah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Dan yang ketiga, kata Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah, beliau mengatakan la ya'rifu qadral afiyah illa ahlul marda. Yang sakit sekarang, ya. Artinya bukan yang sakit sekarang punya orang sakit, yang sehat juga harus mikir. Artinya Hatim Al-Asam mengatakan terkadang orang tersebut tidak mengerti kadar sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala illa ahlul marda, kecuali kalau dia sudah sakit. Jadi kadar sehat itu dapat nikmatnya kalau kita sudah sakit. Oh ketika sakit ya Allah nikmat ya, kalau masih bisa sujud, masih bisa ruku. Tapi kalau pinggang sudah sakit tidak bisa ruku lagi. Kan seperti itu. Nikmat ya bisa baca Al-Quran, bisa memandang Al-Quran. Nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih matanya bagus. Kalau matanya sudah sakit baru dia katakan oh nikmat waktu matanya bagus. Dan yang terakhir ini agak repot kalau kita sadarnya. Kenapa? Kata Hatim Al-Asam, la ya'rifu qadral haya illal mauta. Orang itu tidak akan kenal nikmatnya hidup untuk ibadah kecuali kalau sudah meninggal dunia. Saya tanya sama Ali, orang meninggal itu tidur atau bangun? Tidur, Bib. Orang meninggal itu tidur atau bangun? Tidur. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Muhasabahnya sudah di akhirat, repot kita nggak bisa muhasabah. Oh. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam, manusia itu bangun tapi dia yang lalai kepada Allah ibarat tidur. Tapi kapan dia bangun sesungguhnya? Fa idza matu, ketika dia mati baru melek. Jadi mati jasadnya memang tidur, rohnya melek gak? Jadi dia lihat malaikat, dia lihat kehidupan, oh dosa-dosa dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita maunya muhasabah itu di dunia, jangan sampai di akhirat. Di akhirat terlambat sudah. Makanya kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam, manusia itu bangun tapi ibaratnya tidur dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia meninggal, kapan dia bangun sesungguhnya? Apabila meninggal dunia. Masya Allah, waduh banyak banget ilmu yang kita dapatkan ini ya. Mumpung masih sehat, masih muda, belum mati ya Habib ya. Oh. Istilahnya kita tetap
muhasabah diri untuk memperbaiki Terus diri. muhasabah tuh bukan nunggu sakit, bukan nunggu bala, setiap hari muhasabah. Nah, ini ketentuan muhasabah. Kadang-kadang kita nih apa namanya, waduh waktu terbatas kali ini ya. Sedikit aja Bib. Ini kadang-kadang muhasabah ini kadang-kadang bisa dilakukan bareng-bareng gitu impactnya. Oh, kalau bareng-bareng ada muhasabah, kalau sendiri enggak, itu gimana Bib? Artinya ada bagusnya, tidak jadi masalah. Yang penting terkadang orang dengan sendirian hilang kehusyuannya. Tapi dengan rame-rame khusyuk tidak masalah. Nggak masalah. Boleh. Yang penting masuk ke hatinya bahwa dia banyak salah. Ya, banyak salah. Kata Dirar bin Murrah, ada satu lagi Dirar bin Murrah, beliau mengatakan salah satu temannya iblis di akhirat, Dirar bin Murrah mengatakan man nasya dzunubahu, manusia lupa sama dosanya, tidak pernah muhasabah. Itu nanti temannya iblis di neraka jahanam. Oh, na'udzubillah min zalik, ya Allah. Seperti itu Mas. Ya, jadi bisa kita garis bawahi bahwa muhasabah ini sangat penting. Mungkin bisa masuk kategori wajib kali kita untuk bermuhasabah ya. Baik, terima kasih ya Habibi, Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat lagi kita akan ada sesi tanya jawab bersama rekan saya Said Bajuri. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.